mewakili Sahibul Bait, keluarga yang kami hormati, pengurus alumni putri Pondok Pesantren Nurul Huda yang kami hormati, segenap saudari-saudari alumni all angkatan Pondok Pesantren Nurul Huda, dari angkatan tahun berapa, saya belum paham. Syukur alhamdulillah ketua yayasan Ibu Haji Azizah yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadiratullah karena pada sore ini kita oleh Allah diberi karunia yang sangat besar, yaitu berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi, para keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, yaitu umat Islam semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, pertama terutama Sahibul Bait, saya minta maaf ya dalam sambutan, dalam penyampaian nanti berbahasa Indonesia karena rawihan kalau ibarat hadis ya. Saya itu ngaji kitab mulai dari pertama di pondok, saya sudah menghabiskan 3 pondok sebenarnya, tapi yang pondok yang kedua saya bertahan 1 bulan karena nggak kerasan. Kemudian saya dibuang ke situ bondo oleh orang tua, niatnya membuang, tidak mau memondokkan katanya, karena nggak kerasan itu. Jadi kalau mau dibuang nggak boleh kembali ke rumah. Dari awal saya ngajinya runutannya itu adalah bahasa Indonesia, tidak pernah ngaji Jawa, karena saya mondoknya di daerah Madura yang santrinya Senusantara, jadi ngajinya pakai bahasa nasional. Oleh karena itu, kalau ada kejanggalan-kejanggalan, ya mohon untuk dimaklumi. Maksudnya kejanggalan bahasa, biasanya utawi kok jadi adapun, biasanya krono kok jadi karena, yang tidak jadi corona. Ini masih ada. Ya, sebentar.
Sebelum kita ngaji karena ini permulaan, kita tawasul dulu ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi min al-ansar wal muhajirin khususan al-khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman radhiyallahu alaihim ajma'in wa ila tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin min al-ulama wa syuhada wa salihin wa jami'i a'immatil mujtahidin khususan ila hadratil Imam Abu Hanifah Imam Malik bin Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal wa ila hadratis Sultan Al-Auliya Syabir Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa ila hadratil Jatil Islam Abi Hamid Muhammad Al-Jami wa ila hadratil muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Ibnu Umar Nawawi Ali Al-Jawi wa ila hadratil المرحوم المغفور شيخنا كهدي شمير بن أحمد وإلى حضرة آبائه وأمهاته جميع قرابته شهود فمه وجميع مشايخه ومن تعلمه وإلى حضرة المرحوم جاهد الشنيع وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وجميع قرابينا جميع سادتنا جميع من تعلمنا وجميع جارنا جميع شنينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, perlu diketahui bahwa kitab yang akan kita kaji dan kita kaji ini merupakan kitab tentang aturan-aturan di dalam rumah tangga, aturan-aturan di antara suami dan istri, dan fadilah-fadilah dan keistimewaan-keistimewaan di dalam rumah tangga. Marilah kita bersama-sama niat untuk thalabul ilmi, menghilangkan kebodohan dan mencari ridho Allah. Kitab ini dijargoni atau didalili pertama kali adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini sebenarnya titah atau perintah atau warning bagi para suami untuk menggauli istrinya dengan baik. Mestinya yang ngaji ini bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga. Kenapa? Karena ini sebenarnya fikih gender, fikih yang membahas tentang kesamaan perbedaan jenis kelamin yang menuju pada persamaan di dalam perilaku. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Qala al-faqiru ila rahmatir rabbil ghaffari Muhammadil mu'tarifi bil awzari basarahu Allahu ayuba nafsihi wa ja'ala yawmahu khairan min amsihi. Sama ya kitabnya. Kalau yang terjemah beda ya. Beda. Nah, langsung alhamdulillah biasanya. Ya ini masih muqaddimahnya dulu. Muqaddimahnya. Qala al-faqiru berkata atau dawuh jawabannya ya. Qala al-faqiru berkata, al-faqiru siapa orang yang sangat membutuhkan ila rahmatir rabbil ghaffari, sangat membutuhkan ila rahmatir rabbil ghaffari, kepada rahmatnya Rabb Allah Al-Ghaffari yang maha pengampun. Siapa fakir itu? Ini bahasa santrinya Muhammadul Mu'tarifi. Muhammadul Mu'tarifu. Badal. Muhammad namanya Syekh Muhammad, Al-Mu'tarifu yang mengetahui, bil auzari kepada dosa yang penuh atau kepada dosa-dosanya.
Baswarah mudah-mudahan memperlihatkan kepada dirinya, kepada Muhammad, Syekh Muhammad, Allahu siapa Allah, ayuba nafsihi kepada dirinya Syekh Muhammad, celah-celah atau aib-aib kekurangan-kekurangan dirinya Syekh Muhammad. Wa ja'ala dan menjadikan siapa Allah yaumahu kepada harinya Syekh Muhammad sekarang, artinya dulu ketika kitab ini dikarang, khairan kepada kebaikan min amsihi dari hari kemarinnya Muhammad. Artinya ini sebenarnya prolog atau pendahuluan yang berisi pengakuan seorang pengarang dengan sifat tawadhu'nya, merendahkan diri, bahwa beliau pertama merasa sangat butuh kepada Allah SWT, yang sekaligus mengajarkan kita agar kita selalu merasa sangat butuh kepada Allah. Kemudian yang kedua, beliau mengakui bahwa banyak dosa, ya. Sudah sederajat beliau bisa ngarang kitab seperti ini, alim alama, masih mengakui tentang keberadaan dosanya. Yang ketiga, beliau memohon kepada Allah agar dapat selalu introspeksi diri, mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirinya. Artinya, kita itu sebagai hamba Allah harus bisa memohon kepada Allah untuk mengetahui celah-celahnya, aib-aibnya diri kita, agar diri kita itu giat, punya semangat untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirnya beliau berdoa, mudah-mudahan Allah menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan mudah-mudahan barokahnya menular kepada kita. Hari ini kita lebih baik dari hari kemarin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi ialah bagi Allah. Kama sebagaimana pujian yang bagi yang patut lahu bagi Allah. Alhamdulillah ini merupakan asana, ya, pujian dari seorang hamba terhadap Allah dengan kebaikan-kebaikan sifat Allah, baik sifat yang berupa zatiyah maupun yang lain. Sifat zatiyah itu seperti apa? Yang ada di al-asmaul husna, ya. Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, itu sifatnya zatiyah. Artinya apa? Zat Allah itu adalah zat yang tidak terlihat, tetapi Rahman Rahimnya terasa. Tidak terlihat tetapi Rahman Rahimnya terasa. Karena Rahman Rahim Allah itu terasa bagi kita, realistis, ada, maka kita wajib memuja kepada Allah. Memuja Allah yaitu memuji Allah. Apa bedanya? Ada as-sana, ada asyukru. Kalau as-sana itu memuji kebaikan-kebaikan sifat-sifat Allah. Allah itu maha rahman, Allah itu maha rauf, Allah itu maha rahim, muhaimin, Allah itu maha kudus dan sebagainya. Nah itu kemudian ada asyukru. Kalau asyukru itu adalah ungkapan rasa terima kasih dari seorang hamba kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya asyukru. As-sana'u alaihi bi in'amihi, yaitu syukur kepada pujian kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan. Oleh karena itu, ulama Imam Syafi'i menyatakan bahwa likullin, ya, likulli syukrin hamdun wa laisa likulli hamdun syukran, ya. Jadi setiap kata hamdalah itu merupakan setiap kata syukur itu merupakan pujian, dan belum tentu setiap kata pujian itu merupakan syukur. Karena kita bisa begini, kita melihat seseorang yang baik perilakunya, ya. Kita mengatakan hamidtu, ya. Hamidtu ila Hasan, saya
kagum, saya memuji Hasan. Itu berarti pujian kepada sesama makhluk. Wassalatu, dan itu maknanya pujian, ya. Alhamdulillah. Wassalatu, dan adapun karunia salawat atau karunia Allah, ya. Wassalamu, dan keselamatan ala sayyidina, ialah mudah-mudahan tetap gusti kami, siapa? Muhammadin, Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan keluarganya Nabi Muhammad, adada kulli ma'lumin lahu, ya, menurut hitungan tiap-tiap yang diketahui, lahu, bagi adat. Jadi salawat dan salam ini merupakan hak Rasulullah, hak keluarga Rasulullah, hak para sahabat Rasulullah. Nah, di sini perlu diketahui keluarga Rasulullah itu siapa saja. Banyak pil, artinya banyak pendapat. Ada ulama yang menyatakan keluarga Rasulullah itu yaitu Banu Hashim wa Banu Muttalib, yaitu keturunan Hashim dan keturunan Muttalib. Kan runtutannya Rasulullah itu kan dari Quraisy ke Lu'ai, Quraisy ke Galib, Galib ke Lu'ai, Lu'ai ke Murrah ke Hashim ke Abdul Muttalib, kemudian Abdul Muttalib ke Abdullah, lahirlah Muhammad. Kemudian nyempal. Lu'ai itu punya keturunan namanya Tamim. Tamim itu punya keturunan namanya Tamim. Tamim itu punya keturunan namanya Abu Buhafa. Abu Buhafa itu punya keturunan namanya Abu Bakar As-Siddiq. Itu dari satu empang. Kemudian dari atasnya lagi yaitu Moro. Moro itu punya keturunan namanya Adi. Adi itu punya keturunan namanya Abdissam. Abdissam itu punya keturunan namanya Naufal. Naufal itu punya keturunan namanya Khattab. Lahirlah Umar bin Khattab. Kemudian dari sana ada sempalan lagi kakek-kakeknya Sayyidina Utsman. Kakek-kakeknya Sayyidina Utsman itu nyambung kepada Moro, Lu'ai, Galib. Ya. Kemudian Galib itu punya anak namanya Harb. Harb itu punya anak dua, namanya Abu Sufyan dan yang satu bin Affan. Affan punya anak Utsman bin Affan. Abu Sufyan punya anak Sufyan bin Abi Sufyan. Nah, itu. Nah, ini masih ada sebenarnya sahabat-sahabat itu masih ada kaitannya dengan Rasulullah. Nah, Sayyidina Ali sendiri sepupu dan kemudian menjadi menantu Rasulullah. Itu Ali. Kemudian ada yang pendapat menyatakan Ali Rasulullah itu adalah seluruh umat Islam. Itu Ali Rasulullah. Kullu ummatihi, yaitu setiap umat Islam itu adalah keluarga Rasulullah. Min haitsu yaqini wa dinihi, dari perspektif dari sisi agama dan keyakinan orang-orang Islam. Itu diakui sebagai keluarga Rasulullah. Jadi ada dua pil. Ya. Yang ketiga, siapa alihi Rasulullah itu adalah Itrahu wa dzurriyyatuhu. Ya, terahnya Rasulullah atau keturunan Rasulullah, para habaib, para syarifah. Ya, para habaib, para syarifah. Makanya sejelek-jeleknya habaib itu dan sejelek-jeleknya syarifah wajib kita hormati. Tidak perlu kita caci. Itu kalau dinasihati ya perlu. Kalau melakukan kesalahan. Amma ba'du, dan setelah ini artinya setelah hamdalah dan sholawat, fahada, maka adapun ini kitab syarhun, ialah syarah qalabah yang meminta kepada hadzal kitab minni, dariku, ba'dul muhibbina, siapa sebagian orang-orang yang senang ala risalati, atas karangan al-muta'alliqati, yang berhubungan bi umuri zaujaini, dengan urusan suami istri. Dengan urusan suami istri.
allati umur, sonnafa yang mengarang kepada allati risalah, sonnafa yang mengarang kepada allati ba'dun nasihina, siapa sebagian ulama-ulama yang memberi nasihat. Artinya kitab ini tidak dikarang, syukur-syukur dikarang. Ini syarat. Syarat ini artinya penjabaran dari matan. Nah, makanya ada matan, ada syaratnya. Kalau matan itu ulasan singkat, kalau syarat itu ulasan lebar, panjang. Ya. Lebar dan panjang. Artinya lugas. Itu. Kitab ini dikarang atas permintaan teman-temannya beliau, ya, Syekh Muhammad ya, An-Nawawi. Kemudian kitab-kitab ini menjelaskan tentang urusan keluarga, urusan suami istri, tidak yang lain, tidak ada urusan politik di sini. Wasama itu dan menamai siapa aku kepada hadal kitab, kepada risalah Uqud dan Lujaini, kepada kitab Uqud dan Lujain fi bayani huquqiz zawjaini. Uqud dan Lujain itu artinya kalung perak ya. Fi bayani huquqiz zawjaini, di dalam menjelaskan hak-hak suami istri ya. Jadi kitab ini jelas menjelaskan, dinamai Uqudul Lujain karena ikatan suami istri itu adalah ikatan. Uqud itu kan sebenarnya ikatan yang dari perak. Makanya dalam perkawinan itu ada 3 fase katanya. Ada 3 fase. Ada fase pertama itu fase mas ya. Fase mas, bulan madu dan sebagainya, itu masih awal-awal itu. Belum pernah ngurusi susunya anak dan sebagainya, itu pampersnya anak dan sebagainya. Pokoknya seneng, itu fase kemasan. Kemudian ada fase perak ya. Fase perak ya kita ini itu sudah mulai asah masnya berubah ke perak. Itu. Lah yang terakhir ini nanti itu ada fase permata. Nah, perkawinan itu intinya itu ketika kita sudah sama-sama tua. Masih setia apa tidak? Suaminya sudah peot, pikun, masih dibentak-bentak atau tidak? Istrinya sudah tongkatan dan lana makin tegas, ditinggal kawin lagi apa tidak? Ah, itu masa permata itu yang sangat mahal itu. Makanya 3 fase ini akan dilalui oleh diri kita. Kalau sekarang masih perak gitu, masih indah-indahnya. Lah, kitab ini menjelaskan urusan suami istri yang seperti itu. Wa arju, dan mengharap siapa aku minallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala, mengharap al-i'anata, kepada pertolongan. Al-i'anata, kepada pertolongan, al-ikhlas dan keikhlasan, wal qabulah dan penerimaan, wan naf'a bihi dan manfaat bihi terhadap kitab ini. Bijahi Sayyidina Muhammadin, berkat keagungan Sayyidina Gusti kita, siapa? Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa azwajihi, dan istri-istrinya Sayyidina Muhammad, yang mulai dari Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Zainab, Sayyidah Hafsah, kemudian Sayyidah Ummu Aiman ya, Mariatul Qibtiyah dan lain-lainnya. Karena Rasulullah itu boleh kawin berapa saja, tapi selain Rasulullah tidak boleh. Makanya Rasulullah itu maksum ya, maksum. Ya, jadi yang namanya maksum nggak perlu ikut-ikut Rasulullah, tidak boleh, tidak ada legalitasnya. Kecuali 4, batasannya 4. Itu. Wabiyati, si dibawan yang si mampu tunggu mempasan bedak. Wazuriyatihi, dan keturunan Rasulullah, wa hizbihi, dan keturunan keluarga Rasulullah, wa hizbihi, dan keluarga Rasulullah. Wa ahdaitu, dan menghadiahkan siapa aku dzalika, kepada pahala, lil walidaini, untuk keluarga, untuk kedua orang tua.
Rajian hal mengharap minallahi ta'ala dari Allah ta'ala ghufrana dzunubihima kepada pengampunan dosa kedua orang tua. Mudah-mudahan kedua orang tua beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Wartifa'a darajatihima dan tingginya derajat keduanya telah di akhirat. Annahu ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala wasi'un maghfiratihi ialah zat yang maha luas pengampunannya, wa arhamur rahimina dan zat yang paling belas kasih. Tidak ada yang lain selain Allah. Allah itu mengasihi kita, menyayangi kita, tapi Allah tidak pernah mungkin kasih sayangnya kepada kita. Meskipun kita minta-minta kepada Gusti Allah, tidak pernah Allah itu mungkin sun weni umah kang apik, mobil kang apik makin gening salat riko hambaku, tidak pernah. Dan nanti gampang dijelaskan ke neraka. Allah itu solusinya simpel. Ya. Qala al-musannifu qala ngendika atau dawuh al-musannifu siapa? Kiai musannif pengarang kitab ini. Syakarah mudah-mudahan memberi pahala Allah siapa Allah sa'yahu terhadap usahanya musannif. Berkata bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. I'lam ketahuilah, ini bab ibu-ibu sekalian, ya dengan ketangertos niki keutamaan bismillah, bacaan basmalah. Annal basmalata sesungguhnya basmalah kathiratul barakati ialah banyak barokahnya. Man dzakaraha man barang siapa zakarah yang menyebut membaca kepada basmalah, zakarah yang membaca kepada basmalah, hasrolah maka tercapai lahu bagi man al-ma'muluh apa yang diharapkan. Jadi jenengan kalau kepingin harapannya tercapai, kepingin punya HP yang Androidnya bisa menembus dari sini ke Amerika, itu cukup dengan membaca basmalah. Tapi tidak cukup satu kali. Waman wagaba alaiha. Ini. Waman wagaba dan barang siapa wagaba yang menekuni, membiasakan alaiha atas basmalah, hudia maka dipenuhi atau dibalas, dianugerahi bil qabuli dengan penerimaan doa qabul. Ya. Dengan kalau kepingin hajatnya terkabul, membiasakan membaca basmalah. Selanjutnya niki wonten cerita. Diceritakan annal kutubal munazzalata bahwa sesungguhnya kitab yang diturunkan minas sama'i dari langit ilal ardi ya, ke bumi mi'atun wa arba'atun ialah 104 kitab. Kita mengenalnya kan hanya 4 ya. Masih ingat? Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Ya itu kan lagu TK zaman 90-an gitu. Jadi di kitab itu ada 4 yaitu Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ini yang kita kenal. Ternyata kitab yang diturunkan oleh Allah dari alam sama ke alam dunia itu ada 104 kitab. Satu suhu fusyidin yaitu mushafnya Nabi Syed, situna 60 mushaf. Wasuhu Ibrahim dan mushafnya Nabi Ibrahim salasuna 30 mushaf. Wasuhu Musa qabla Taurati dan mushafnya Nabi Musa qabla Taurati sebelum Taurat asyaratun ialah 10. Wa Tauratu wal Injilu kitab Taurat wal Injilu dan kitab Injil, wa Zaburu dan kitab Zabur, wal Furqana dan kitab Al-Quran. Lengkaplah 104.
Itu. Wa ma'ani kullil kutubi, dan adapun makna-maknanya setiap-tiap kitab, majmu'atun ialah terkumpul atau berkumpul fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an. Jadi dari 104 itu intisarinya, ya, hikmahnya itu ada di dalam Al-Qur'an. Ada di dalam Al-Qur'an. Wa ma'anil Qur'an majmu'atun fil Fatihati, dan makna-maknanya Al-Quran itu terkumpul di dalam surah Al-Fatihah. Ya. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah itu komplit. Surah Al-Fatihah itu ada unsur tauhidnya, ya. Ada unsur tauhidnya, ada unsur doanya, ada unsur syariahnya. Jadi intisarinya Al-Quran itu ada pada surah Al-Fatihah. Wa ma'anil Fatihati majmu'atun fil basmalati, dan makna-maknanya Fatihah itu terkumpul di dalam lafal basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'anil basmalati, dan makna-maknanya basmalah majmu'atun fi ba'iha, ialah terkumpul di dalam ba'nya lafal basmalah dengan menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Banyak itu intisari dari Al-Quran. Wa kana ba'dul ulama'i, dan ada siapa sebagian ulama as-solihina yang soleh, aswaba ialah menimpahu kepada ba'di solihin, maradun apa sakit, syadidun yang keras, yang parah, syadidun yang parah, a'jaza yang melemahkan, ya, yang menjadi lemah, yang melemahkan apa maradun syadid, al-atibba'ah kepada para dokter. Ada ulama soleh ya, ulama yang baik. Jadi ada ulama yang nggak baik. Iya, ada memang. Ulama itu menurut Imam Ghazali itu ada namanya ulama soleh, ada ulama su. Ulama soleh itu kriterianya menurut Imam Malik itu adalah orang alim yang bisa mengamalkan ilmunya, menjauhi dari segala kemaksiatan, tidak ada intrik-intrik politik dan apapun di dalam mengamalkan dan menyampaikan ilmunya. Itu ulama su. Bahkan andaikan ditawari masak gunung, itu menolak. Itu ulama soleh. Ada ulama su. Ulama su itu adalah gambarannya kalau Imam Ghazali itu simpel. Orang yang ngatuk-ngatuk ke penguasa, itu ulama su. Disebut ulamanya pendopo dan sebagainya. Itu ulama su. Jadi itu yang disebut dengan menjual agamanya samanang qalila, dengan harga yang sangat rendah. Itu ngatuk-ngatuk katanya orang. Itu kriteria ulama su. Itu daunnya Imam Ghazali. Fatafakkaro lalu berfikir, mencurahkan pikiran, berfikir al-atibba, siapa atibba, fi ba'dil ahyani, ya, di suatu waktu, ya, memikirkan tilkal ibarati tentang kasus itu. Tilkal ibarati tentang kasus itu, ya. Ada ulama sakit, kemudian merepotkan, melemahkan, tidak ada obat yang mampan. Diobati ini nggak masuk, diobati ini nggak sembuh, diobati nggak sembuh. Hanya dokter tuh bingung, ini penyakit apa sih? Sampel darahnya menyatakan ini penyakit tipes, tapi diobati tipes kok tidak sembuh, tidak mampan. Fawadaba, lalu membiasakan, menekuni siapa ba'dul ulama alal basmalati, atas bacaan basmalah, min ghairi adatin mahsurin, ya, dari hitungan yang tanpa terbatas, tidak terbatas. Pokoknya baca basmalah, nggak pakai tasbih, nggak pakai apa, pokoknya basmalah. Disapa orang basmalah pokoknya. Itu. Fasyafahu, ya, fasyafahu, maka
menyembuhkan kepada ba'di sholihin, ulama sholihin. Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, bibarokatiha, sebab barokahnya bacaan basmalah. Jadi kalau kita itu sakit, ya, kita biasakan membaca basmalah, tapi jangan nunggu sakit. Jangan nunggu sakit. Kalau kita latah itu latah basmalah saja, ya. Bisa Bismillah. Bismillah. Nah, itu daripada yang lain-lain. Itu. Nah, bagusnya ibu saya itu, Nyai Muayana itu, kalanya itu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu bagusnya. Nah, itu. Jadi basmalah itu baiknya. Jadi dengan basmalah beliau menjadi sehat walafiat. Ini contoh berkat selalu membaca basmalah itu menjadi sehat, yang sakit menjadi sehat. Jadi panjenengan jika ya dalam kondisi sakit tidak sehat-sehat, maka biasakan membaca basmalah. Terus kemudian tiupkan ke air putih, minum obat. Berkat basmalah itu kita sembuh bukan karena berkat obatnya. Tuh, ini yang pertama. Yang kedua, wahukia, dan diceritakan sedikit lagi. Wahukia, dan diceritakan anak imra'atan. Sesungguhnya siapa sesungguhnya orang perempuan, karena ialah adalah bagi imra'ah zaujun munafiqun, ialah suami yang munak, katanya bahasa gaulnya ya. Suami munak ya. Munak itu munafik. Orang Jakarta nyebutnya munak loh. Jadi munafik. Suami munafik itu bagaimana? Di depan istrinya baik, padahal di dalam hatinya busuk gitu. Nah itu munafik. Kriterianya ada 3, yaitu apabila berbicara bohong, suka bohong. Apabila berjanji kepada istrinya suka ingkar. Apabila diamanati sesuatu oleh istrinya diselewengkan. Nah itu termasuk diamati mahabbah. Termasuk diamanati mahabbah, rasa cinta oleh istrinya kepada suaminya dibagikan kepada orang lain, itu termasuk khianat. Khianat. Idza tumina khana, apabila dipercaya berkhianat. Itu suami munafik. Mudah-mudahan suami panjenengan tidak munafik. Ya termasuk saya. Itu. Jadi apa yang terjadi? Wakanat, dan ada siapa imro'atakulu, ialah mengatakan, ya, ialah mengucapkan ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, ya, min qaulin, dari ucapan au fi'lin atau perbuatan, berupa ucapan au fi'lin atau perbuatan, mengatakan bismillah kepada lafal bismillah. Ada seorang istri punya suami munafik, tetapi si istri ini membiasakan membaca basmalah, membaca bismillah di mana saja, di setiap waktu, di setiap saat, dalam kondisi apapun, kecuali dalam kondisi sedang melakukan, ada di toilet dan sebagainya. Itu tidak boleh. Hal-hal yang di tempat-tempat yang tidak layak. Faqala, lalu berkata siapa si suami munafik ini? Faqala, lalu berkata zaujuha, siapa suaminya imro'ah. La af'alanna, berkata dalam hatinya ini, berkata dalam hatinya. La af'alanna, aku akan membuat sungguh siapa aku. Akan berbuat sungguh siapa aku. Ma kepada sesuatu. Uhdilu, yang bisa mempermalukan. Apa emma? Uhdilu, yang bisa mempermalukan kepada imro'ah bihi sebab ma. Bi sebab ma. Jadi suami itu mengatakan dalam hatinya, awas, aku akan membuat kamu malu sayang. Itu ya. Akan dipermalukan. Akan dipermalukan. Fadafa'ah, dengan cara bagaimana? Fadafa'ah, lalu menyerahkan siapa suami zauj ilaiha kepada imro'ah suratan, kepada sekantong uang. Jadi
Ini bukan kantongnya toh. Surah ini dulu itu kan tidak ada dompet dulu, ibu. Yang ada itu kantong. Kantong dikasih uang. Ya, itu ditaruh uang terus dikasihkan kepada istrinya. Artinya surah itu kalau sekarang dompet. Dompet. Wa qala, dan berkata siapa Zawj, ihfaziha, jagalah engkau istri kepada surah. Wa wadu'at, lalu meletakkan siapa imro'ah kepada surah fi mahallin, di suatu tempat. Wa ghaffat, dan mengunci, menutupi siapa surah kepada mahal, kepada surah. Mengunci, menutupi siapa imro'ah kepada surah. Faghafala, lalu mengambil, ghafala ini membuat istrinya itu lupa, disibukkan. Artinya si suami ini mengambil keuntungan dari kelupaan istrinya. Itu. Faghafala, lalu mengejutkan siapa suami kepada istri. Wa akhadha, dan mengambil siapa suami asurata, kepada ini dompet itu, pada kantong uang. Waroma, dan melempar siapa suami kepada surah fi bi'rin, di sumur, fi darihi, di rumahnya. Jadi dia memberi uang kepada istrinya, Dek, ini simpan ya, segepok uang ini simpan. Istrinya dikasih uang kemudian ditaruh di tempat penyimpanan uang. Ternyata ketika istrinya pergi artinya meninggalkan tempat itu, uangnya diambil oleh suaminya. Kemudian dibuang ke sumur. Ya Allah, dibuang ke sumur. Karena memang niatnya ngasih uang bukan untuk belanja, tapi untuk mempermalukan. Ibarat suami ngasih baju baru tapi swag. Dek, ini dipakai besok ya. Pokoknya kalau nggak dipakai, saya cerai. Iya mas. Dipakai, ternyata bolong di belakang. Ketika keperkawinan istrinya jadi tontonan orang-orang, nah itu namanya mempermalukan istri. Nah ini ngasih uang, kemudian diambil, setelah uangnya disimpan oleh istrinya, diambil tanpa sepengetahuan istrinya, dibuang ke sumur. Kenapa dibuang ke sumur? Karena kalau dikasih ayam jelas nggak mau. Itu. Suma, kemudian kolaba, meminta siapa suami kepada surah minha, dari istri. Setelah uang itu dibuang ke sumur, si suami meminta, Dek, mana uang yang tadi itu? Saya butuh. Karena diminta, ya otomatis faja'at, lalu mendatangi siapa istri, imro'ah, ila mahalliha, ke tempatnya surah. Wa qalat, dan mengatakan siapa istri, imro'ah, bismillahirrahmanirrahim, kepada lafal bismillahirrahmanirrahim. Fa'amarallahu, lalu memerintahkan Allah siapa Allah Ta'ala Jibril kepada kepada malaikat Jibril alaihi salam, ayyanzila, agar turun siapa malaikat Jibril syari'an, dengan cepat, hal cepat. Jadi si istri itu datang, mendatangi tempat, karena dompetnya diminta oleh istrinya. Si istri mendatangi tempat di mana ia menyimpan dompet dengan membaca bismillah. Nah, kemudian Allah menyuruh malaikat Jibril, jualan itu dompet yang dibuangkan tanah itu dan sumur. Cepat turun. Nah itu. Kemudian wa yu'idu, dan mengembalikan siapa malaikat Jibril asurata, kepada dompet atau kantong, ila makaniha, ke tempatnya surah. Atas perintah Allah, malaikat Jibril mengembalikan dompet atau kantong uang itu ke tempatnya. Fawadu'at yadaha, lalu meletakkan siapa imro'ah yadaha, kepada tangannya imro'ah, litakhuda, untuk mengambil siapa imro'ah kepada surah. Fawajadat, lalu menemukan siapa imro'ah kepada surah, kama, sebagaimana wadu'at, ia meletakkan siapa imro'ah. Fakhadat, lalu mengambil siapa imro'ah kepada surah. Wana walatha,
dan memberikan siapa imro'ah kepada surah ila zaujiha kepada suaminya. Mas, ini uangnya. Fata'ajjabah maka kaget siapa zaujaha, ya. Siapa suami min dzalika tentang surah itu. Kaget. Wa yatata'ajjubi dengan kekagetan yang penuh. Wa tabah dan bertaubat siapa suami ilallahi ta'ala kepada Allah Ta'ala min nifaqihi dari kemunafikan si suami. Artinya apa? Bahwa barokahnya membaca basmalah ini bisa menolak hal-hal yang membahayakan. Cerita ini mengajarkan kita bagaimana kita itu di dalam pengucapan, perbuatan itu membiasakan dengan bacaan basmalah. Siapa tahu diri kita itu akan ditipu daya oleh orang lain, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam cerita ini. Makanya Allah di dalam Al-Quran itu kepada suami itu mewanti-wanti. Banyak sekali Al-Quran yang mengingatkan suami itu. Salah satunya bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki-laki itu suami itu adalah lebih utama daripada istri. Lebih utama bukan derajatnya. Lebih utama itu adalah kedudukannya di dalam rumah tangga. Jelas suami lebih tinggi dari istri. Tapi diimbang. Bukan kemudian suami lebih tinggi terus merintah-merintah terus kepada istri. Dek kopi, mari kopi, sandal dek, baju dek, ini dek. Ya Allah. Sampai CD-nya hilang, istrinya yang dimarahi. Nah itu karena terlalu manja. Terlalu manja. Qawwamun itu artinya suami itu lebih utama kedudukannya dalam hal rumah tangga di hadapan Allah, tetapi diimbangi wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Dan wajib kepada para suami, maulud itu suami, orang yang dilahirkan anaknya kan suami, yang melahirkan kan ibu, istri. Apa? Ya, rizquhunna, rizkinya, belanjanya istri, wa kiswatuhunna dan bajunya istri. Terus dibelikan baju setahun 5 tahun sekali diwelit kok kamu kang wadon sing ngerti ropone pasar. Nauzubillah min dzalik. Itu. Jadi suami itu ya memang lebih mulia tapi tanggung jawabnya lebih besar. Bahkan Bapak Ibu sekalian nanti di belakang dijelaskan bahwa tugas nyapu, masak, mandikan anak, ngelambeni anak, goreng-goreng di dapur, ngepel. Pokoknya itu sebenarnya kewajiban suami. Kenapa? Kenapa setiap yang dikerjakan oleh suami, oleh istri di rumah itu dalam urusan rumah tangga oleh Allah dibalas surga. Jenengan goreng tempe di rumah, balasannya surga. Meminyaki anaknya, sampai di kitab ini nanti disebut anaknya mau sekolah. Kalau dulu saya diminyaki sama ibu itu pakai minyak keletek, itu sampai pokoknya itu surga. Jangankan itu, tersenyum saja kepada suami itu surga. Makanya kenapa begitu mudah surga itu bagi seorang istri? Karena memang istri mengganti peran suami di dalam rumah tangga. Makanya para suami jangan marah-marah sama istri kalau istrinya lambat masak gitu. Siapa tahu istrinya sibuk ngepel, nyuci dan sebagainya gitu. Kalau saya dalam rumah tangga itu balen saya. Karena memang tempat kerja saya dekat, kemudian saya tidak banyak keluar rumah, jadi 50-50 mana yang sempat. Kalau istri nyapu, ya saya masak. Kalau istri saya ngaji, ya istri masak. Saya bilang hari Rabu bunda masak ya, saya kalau jam 7-8 ya siap. Itu setelah ngaji siap semua. Jadi itu balen dan imbang. Tapi bagi suami yang bekerja di luar, ya mohonlah istri itu mengerti.
Suaminya kerja aku Banyuwangi sampai anak keliling jualan, si istri nonggot tak jualan gosip. Ya itu kebangetan juga, kebangetan juga. Online itu bukan online, itu offline. Kalau online lewat medsos itu offline. Kono tonggone lewat kelambi apa bro ya omong dulu. Apa ini kan alam yang politik ini nah itu apa jualan gosip itu ya, jangan seperti itu ya. Meskipun istri itu punya alasan, kalau gue lah nggak punya tanggungan apa-apa di rumah, hanya melayani suami, hanya satu tanggung jawabnya, menjaga harga diri suami, harta suami, itu istri. Adapun istri di rumah harus masak, harus bekerja, itu oleh Allah dibalas surga. Itu. Kocok ngongkit jenengan. Kadung kesel ngongkit mari. Padahal suaminya hanya bilang, "Dek, jangan koyo kurang uya." Bukan sakitnya nyokan dianggap uya. Koyo madura, koyo doyan uya. Itu. Jadi jangan seperti itu. Itu memang wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Ada jamaah saya itu cerita, tanya sama saya, Ustaz, jenengan kan pernah dalil muqaddam pundi wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Kan iku tanggung jawab suami gitu. Nggih. Kula nganti moel yang lain. Anak yang jauh apa? Rewel. Pun di dalam kopi pun saya ngomongin jampak kok. Kalau ngomong dari jadi Pak Ustadz waran mau rudi di suatu nah parah nanti nimbo. Sampai aneh itu pun di pas dijadikan dalil moel kang lanang. Pokoknya pulau pun moel pun mantu Ustadz. Padahal kan apa-apa. Enggak boleh. Tidak boleh. Saya bilang enggak boleh sampai ngerokok. Kita sendiri. Nanti sepuluh tiang ini rata ember. Tapi kulan itu ngawas. Kadang tengah di masjid didikan melewatkan masalah. Masalah apa mau? Tang forum kadang tanglat masjid. Tadi tanglat. Vokal dia. Ini rata ember. Muel kang lanang kirias itu. Dalil kan boleh sampaikan di dalil tengah lanang. Kita ngerti arti nih. Manfaat. Karena itu ibu-ibu sekalian, memang suami itu tugasnya berat ya. Karena suami itu tugasnya berat, maka peran suami dalam rumah tangga memang diganti oleh istri sebisa mungkin. Dan pahala, semuanya pahala. Tidak ada yang abai, tidak ada yang sia-sia. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini oleh Allah diridhoi dan mendapat syafaat Rasulullah, kesiraman ilmu yang ditularkan oleh para ulama kepada diri kita, para muallim, para muallif yaitu para pengarang kitab dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya kedua orang tua kita, baik yang masih ada, lebih-lebih yang sudah tidak ada. Untuk mereka bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal khairat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al mamat. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta
ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم حول حالنا يا محول حول حالنا لشأن حال. اللهم يا محول حول حالنا إلى حسن حال. اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والمحن وسوء القضاء والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن كل جميع بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.